Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian inti kita masih terkait dengan pembahasan di dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Syalim Id Al-Hilali, dan juga di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan juga di dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi dijelaskan tentang hadis Nabi, hadis Imam Bukhari Muslim. Jelaskan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih terkait tema 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah dengan naungannya berupa arsy-Nya Allah. Jadi nanti pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di tanah yang lapang, mereka tidak disunat, tidak memakai pakaian telanjang bulat, dan mereka juga tidak memakai alas kaki. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim dikatakan, ayyuhan nas tusyaruna ila rabbikum ufatan uratan ghurlan. Wahai manusia, kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah, menghadap Allah nanti di padang mahsyar, di tanah yang lapang, tidak ada pepohonan, tidak ada sesuatu yang bisa melindunginya dari terik matahari yang diletakkan di atas kepala mereka yang jaraknya kamikdari mil, 1 mil kata Nabi. Ya. Tudna syamsu yaumal qiyamah min khalqi hatta takuna minhum kamikdaril mil kata Nabi. Hadis Imam Muslim. Matahari didekatkan di atas kepala kita nanti pada hari kiamat, di atas kepala manusia yang dimana jaraknya 1 mil, yang mereka akan tenggelam dengan keringat-keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Semakin banyak dosa semasa hidupnya, semakin keringat itu akan memenuhi, menenggelamkan dirinya, tenggelam dengan keringatnya. Semakin banyak kesalahannya, semakin banyak dosanya, keringatnya akan memenuhinya, tenggelam dengan keringatnya. Kecuali 7 golongan. Siapa mereka? Imamun adil, imam yang menegakkan hukum Allah, menjalankan syariat hukum Allah, dan baik terhadap rakyatnya, adil terhadap rakyatnya, tidak tebang pilih. Yang kedua adalah yaitu syabun nasya fi ibadatillah ta'ala, bi ibadatillah ta'ala, seorang pemuda yang dimana kehidupannya senantiasa taat kepada Allah, tumbuh dalam ketaatan Allah. Ini seorang pemuda, mulai dia balik sampai dia dewasa ini, masya Allah, ibadahnya luar biasa. Ahli sholat, ahli Quran, ahli apa saja, ya, dia semangat untuk beribadah pada Allah. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid, begitu cintanya dengan masjid. Ketika dia keluar, dia kangen ingin kembali lagi untuk ibadah kepada Allah di dalam masjid. Kalau dia meninggalkan, maka dia kangen sekali. Apalagi tertinggal dia sholat berjamaah, masya Allah, itu imannya. Sampai Umar bin Khattab aja ketika tertinggal dia sholat asar, sampai dia mensedekahkan setengah dari kebunnya, setengah hasil panen kebunnya. Misalkan kalau 1 ton, ya, ini setengahnya ini disedekahkan. Untuk apa? Untuk kafarat denda dia karena meninggalkan sholat asar saja berjamaah sekali saja. Coba, masya Allah ya, itu para sahabat Nabi ya. Memang mereka itu fastabil khairat, yang terkenal dengan sabiquna bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak mau kehilangan sholat berjamaah, sebagai gantinya dia terlambat. Sholat ini terlambat loh, bukan malas enggak, terlambat. Sholat berjamaah asar. Akhirnya kafarat dendanya apa? Karena disibukkan dengan dia ngurusi kebun, tiba-tiba kok sudah masuk waktu asar, dia langsung segera ke masjid, tiba-tiba sudah selesai sholat, ya sudah. Maka dia katakan, aku sedekahkan sebagian hasil panenku, bahkan setengahnya, untuk mengganti dari keterlambatanku ini. Itu Umar bin Khattab ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, yaitu warujulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 pemuda atau 2 pemudi yang dia ini mencintai atas dasar agama, atas dasar Allah. Jadi cintanya itu karena Allah. Inni uhibbuka fillah,
Saya cinta kepadamu karena Allah. Dua laki-laki yang dia berteman, berkumpul, bersahabat, dasarnya karena agama, karena ketaatan, karena ilmu, bukan karena dunia, bukan karena ketampanan, bukan karena kehormatan, bukan karena dunia, bukan. Tapi karena agama. Ini nanti akan berkumpul kembali di surga, akan Allah kumpulkan kembali. Sebagaimana saya jelaskan sudah ya, hadis-hadis sahih Imam Bukhari, Muslim. Ya, meskipun belum pernah dia ini sampai belum pernah dia berhadapan secara langsung face to face, tapi kalau dia ini suka cinta terhadap seseorang itu karena dasar agama, maka dia akan berkumpul kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti pada hari kiamat seseorang akan saling bermusuhan disebabkan karena apa? Karena dunia. Karena dunia ini menjadikan orang saling bermusuhan, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bermusuhan karena maksiat, orang bermusuhan karena perbuatan dosa, kecuali yang mereka bertakwa, saling mengingatkan dalam kebaikan, mengajak kepada ketaatan. Itu mereka akan selamat nanti pada hari kiamat. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, yang kelima yaitu warajulun da'atsu imra'atun dzu mansabin wa jamalin faqal inni akhafullah ta'ala, inni akhafullah ta'ala. Laki-laki yang diajak seorang wanita yang memiliki paras wajah cantik dan kaya raya, terhormat, diajak untuk berzina. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, saya hanya takut kepada Allah. Ya, ini yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Laki-laki yang diajak berzina seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, terhormat, ketika diajak berzina dia mengatakan, saya takut kepada Allah kalau saya berzina. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-23 para jamaah. Ini kisah menjadi inspirasi kita. Bagaimana seorang nabi yang tampan, ganteng, dibujuk rayu oleh yaitu istri dari penguasa Mesir. Sebagian ulama mengatakan Zulaikha, wanita yang berparas cantik juga, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam agar berbuat zina. Apa yang terjadi? Kita buka di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 23-24. Warawadathu allati wa fi baiti an nafsi wa ghalaqatil abwaba qalat haytalat qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwa innahu la yuflihuz zalimun. Dan ingatlah ketika perempuan yang dimana dia membesarkan Yusuf, yang Nabi Yusuf bertempat tinggal di dalam rumah wanita tersebut, maka saat itulah wanita itu menutup pintu-pintunya. Ketika Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, sudah mulai dewasa ya, kelihatan tampannya semakin tampan. Kecil sudah tampan, besar semakin tampan lagi. Masya Allah ya. Ini wajahnya Nabi Yusuf ini mungkin diambil sebagian wajah dari surga ini. Apalagi nanti di surga lebih tampan lagi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Umurnya 33. Ya itu pas sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya ketika digoda oleh Zulaikha, umur yang masih saat itu muda. Ketika nafsu-nafsunya sudah mulai tampak ya. Maka wanita tadi ketika menutup pintu-pintu tadi, maka wanita tadi mengatakan, kemari wahai pemuda. Kemari maksudnya layani diriku. Ikutilah ajakanku, ya. Maka ketika wanita tadi menggoda Nabi Yusuf supaya melayani hasrat birahinya ataupun nafsu, kalau orang biasa nafsu bejatnya ya, nafsunya, maka qala ma'adallah inna rabbi ahsana mathwa. Nabi Yusuf mengatakan, saya berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepada diriku. Ya, sesungguhnya Nabi Yusuf itu ya telah menjaga dirinya. Sesungguhnya innahu la yuhibbudz zalimun, sesungguhnya
orang yang berbuat dolim itu tidak akan beruntung. Artinya di sini pesannya ini, kalau sampai dia berbuat zina, maka dia tidak akan pernah selamat. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang masuk surga. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linsrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Sungguh ketika wanita tadi punya hasrat ingin melakukan perbuatan keji, perbuatan zina kepada Nabi Yusuf alaihissalam, begitu juga Nabi Yusuf punya hasrat manusiawi, fitrah. Bayangkan, di dalam kamar atau di dalam ruangan atau di dalam rumah berduaan, ya, secara fitrah manusia ada nggak rasa keinginan untuk berbuat zina? Pasti ada. Ingat, di dalam Al-Quran ini menunjukkan apapun Nabi Yusuf, meskipun dia seorang nabi, tapi Allah mengatakan hamma biha. Nabi Yusuf pun punya hasrat ingin melayani wanita tadi, ingin menuruti ajakan wanita yang cantik tadi, ya, selir daripada penguasa Mesir saat itu, Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf itu tidak diberi keimanan yang kuat, tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, apa yang terjadi? Maka terjadilah perbuatan yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini katakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha. Kemudian kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan keji tadi, dari berbuat zina, diselamatkan oleh Allah, dipalingkan dari melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena inna min ibadinal mukhlasin, karena Nabi Yusuf termasuk hamba-hambaku yang bersih hatinya, hamba-hambaku yang menjaga dirinya, hamba-hambaku yang betul-betul dia mensucikan dirinya, terjaga. Kenapa? Ma'adallah, saya berlindung kepada Allah, saya takut kepada Allah. Masya Allah, ini dimuliakan oleh Ta'ala. Satu kisah, di kisah pada zaman salaf, ditulis oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Mawa'iz wal Majalis. Ibnu Jauzi mengatakan, pada saat itu ada seorang pemuda yang tampan, pemuda yang ahli ibadah, yang ahli takwa, Masya Allah, rajin ibadah luar biasa. Pekerjaannya dia jualan dagangan yang ditaruh di atas kepala atau dipikul. Setiap hari dia keliling, ya, ke kampung-kampung. Maka dia melewati rumah yang di rumah itu penghuninya adalah seorang wanita cantik, kaya raya. Maka setiap dia lewat, tiap hari ya lewat ke kampung itu, ya, maka wanita cantik tadi melihat laki-laki pemuda tampan tadi yang berjualan, berdagang tadi, terpesona dengan ketampanan laki-laki tadi dari aura wajahnya. Maka si wanita tadi punya rencana jahat. Suatu hari ketika lewat lagi, maka dipanggil, maka datanglah pemuda yang berjualan tadi, dikiranya kan pengen beli dagangannya, masuklah ke rumah. Setelah masuk ke rumah, ditutup pintunya oleh wanita tadi. Kenapa? Dia sudah men-setting, dia sudah merencanakan jahatnya ataupun niat buruknya. Ketika pintu tadi ditutup, kaget, hilang lagi. Loh, kenapa ditutup, Bu? Nah, bahasanya gitu ya. Ibu ini kan mau beli dagangan, kenapa kok ditutup pintunya semuanya, jendela ditutup? Sudah, diam kamu. Saya akan membeli semua dagangan kamu dan aku akan beri tambahan yang besar kalau kamu melayani saya. Astagfirullahaladzim. Pemuda tadi langsung istighfar kepada Allah. Maaf, saya nggak berani, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adallah. Saya berlindung kepada Allah, saya berlindung kepada Allah, saya takut kepada Allah. Kalau kamu tidak mau melayani saya akan berteriak. Saya akan bicara kepada tetangga-tetangga dan semua orang, kamu akan memperkosa saya. Waduh, difitnah ini. Bagaimana caranya ini? Daripada dia nanti difitnah, ya, dan orang-orang nanti akan mungkin mencelakakan dia, atau mungkin nanti dia akan diberi hukuman oleh masyarakat situ, atau dituduh sebagai istilahnya orang yang ingin memperkosanya. Maka pemuda tadi dengan izin Allah, dia izin ke belakang, ke toilet. Dia berpikir, masuk ke toilet, dia diizinkan sama wanita tadi. Alasannya pengen buang air kecil dulu.
dan mencuci mukanya. Ketika dia masuk kamar mandi, disuruh minta tunjukkan mana toiletnya, ditunjukkan toilet. Ketika dia masuk toilet di situ, dia buang air besar, ya, maka ketika habis buang air besar, maka kotorannya itu diusapkan ke dalam wajah, tangan, badan dan kakinya. Semua dilumuri dengan kotorannya. Dengan jalan yang seperti itu dia sudah pasrah kepada Allah. Semoga ini jalan satu-satunya untuk menghindari perzinahan. Dia ingin menyelamatkan dirinya, ingin mensucikan dirinya dengan cara yang seperti itu. Maka ketika saat dia keluar, apa yang terjadi? Wanita tadi langsung menjerit histeris sambil marah-marah dan berteriak, keluar kamu, ukhruj, keluar kamu. Dasar laki-laki nggak mau untung kamu. Baunya busuk dan diusir. Bau kotoran. Ketika laki diusir itu dia langsung lari ngambil dagangannya, langsung dia keluar. Langsung dia bersyukur kepada Alhamdulillah, engkau telah menyelamatkan diri saya meskipun saya kondisi yang seperti itu. Maka saat itulah orang-orang ketika melihat kejadian yang seperti itu, maka dia diberi julukan Al-Khalid Al-Miski, seorang pemuda yang bernama Khalid, yang dimana dia punya badan ataupun punya bau yang sangat harum. Al-misk itu misk, ya. Maka saat itu dia, setiap dia lewat, begitu harumnya baunya keluar dari aroma badannya. Allah berikan kemuliaan, Allah jaga kehormatannya. Maka di situ dijuluki Al-Khalid Al-Miski sama para masyarakat di tempat situ. Kenapa? Dia menyelamatkan kehormatannya dari perbuatan keji zina. Demi menyelamatkan dia harus rela melumuri badannya dengan kotoran. Maka kotoran itu diganti oleh Allah dengan badannya yang begitu harumnya. Masya Allah. Inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah ibu, kalau kita betul-betul menjaga diri kita, kehormatan kita, maka Allah akan menjaga diri kita, bahkan menjaga harta kita, menjaga keluarga kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga ini bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini insyaallah, dan semoga ini bisa menambah daripada keimanan kita agar kita senantiasa tetap menjaga perintah-perintah Allah sekaligus untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat berupa arsy-Nya Allah dan kita diselamatkan dari hisab yang berat nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hasibni hisaban yasira. Pada akhirnya majelis ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.